وصل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بحمدك على الدرجات وتبلغنا بها الغاية من جميع الخيرات جميعا. اللهم اجعلنا ولدنا وذرياتنا قرابتنا وجيران وذريتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من شر الدار برحمتك يا أرحم. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن ختامه وأعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سر أسرار الفاتحة. Terima kasih kami sampaikan, semoga dengan doa tersebut kegiatan pada siang hari ini kita berjalan dengan lancar. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup, saya sebagai pembawa acara mungkin ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini untuk materi yang akan saya sampaikan mengenai penyesuaian pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik atau yang disebut pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan pembelajaran yang pertama, mendemonstrasikan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi diperlukan. Yang kedua, melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda. Yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Untuk yang keempat, mengimplementasikan modul ajar berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di sekolah atau kelas mereka sendiri. Yang kelima, menunjukkan sikap kreatif, percaya diri, mau mencoba dan berani mengambil risiko dalam menerapkan berbagai ide strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ini menurut Tomlinson tahun 2000, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Biasanya sebelum kita bisa menggunakan pembelajaran diferensiasi dengan melakukan teks diagnostik terlebih dahulu. Bagian keterlibatan guru dan peserta didik. Yang pertama, keterlibatan guru merencanakan konten berhubungan dengan akses belajar dan materi. Yang kedua, merencanakan proses berhubungan dengan bagaimana cara peserta didik memahami sesuatu. Yang ketiga, merencanakan produk berhubungan apa yang dihasilkan peserta didik setelah belajar. Keterlibatan peserta didik, kesiapan belajar, minat belajar, dan 3 profil belajar. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan diferensiasi? Strategi diferensiasi dapat diterapkan pada waktu kapanpun sesuai dengan perencanaan dan tujuan pembelajaran. Pemetaan kebutuhan peserta didik yang pertama yaitu kesiapan belajar, bisa menggunakan teks diagnotis. Untuk yang per mapel gitu ya. Pertama yang kognitif dan non kognitif. Minat peserta didik dan profil belajar peserta didik. Itu biasanya di awal tahun ajaran kita lakukan teks diagnostik kognitif maupun non kognitif. Kapan asesmen diagnostik dilakukan dan untuk apa? Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Hasilnya digunakan pendidik
sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Dalam kondisi tertentu, informasi terkait latar belakang keluarga, kesiapan belajar, motivasi belajar, minat peserta didik, dan lainnya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan untuk penilaian asesmen diagnostik di kelas masing-masing. Untuk yang contoh kegiatan asesmen diagnostik yang pertama, menganalisis laporan hasil belajar rapat peserta didik tahun sebelumnya. Mungkin dari untuk yang kelas 4 dilihat rapotnya untuk yang kelas 3. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan. Yang ketiga, menyusun instrumen asesmen untuk mengukur kompetensi peserta didik. Instrumen asesmen yang dapat digunakan antara lain tes tertulis atau lisan atau observasi. Bisa secara langsung, bisa melalui lisan atau pengamatan. Yang keempat, bila diperlukan menggali informasi peserta didik dalam aspek latar belakang keluarga, motivasi, minat, sarana dan prasarana belajar, serta aspek sesuai kebutuhan peserta didik atau sekolah. Yang kelima, pelaksanaan asesmen dan pengolahan hasil. Yang keenam, hasil diagnosis menjadi data informasi untuk merencanakan pembelajaran sesuai tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Mungkin untuk hasil dari tes diagnostik itu nanti bisa dipeta-petakan. Mungkin yang gaya belajarnya anak yang bisa audio, visual, ya auditori itu bisa dipetakan menjadi data untuk kelas masing-masing. Contoh tahapan asesmen diagnostik. Yang pertama, waktu pelaksanaannya, pendidik dapat melaksanakan asesmen diagnosis sesuai kebutuhan, misalnya pada awal tahun pelajaran, pada awal lingkup materi, atau sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Untuk Bapak Ibu mungkin untuk kelas 1 membutuhkan pada awal tahun pelajaran kan transisi dari PAUD ke SD, jadi bisa enggak secara langsung gitu ya, bisa lisan ataupun bisa melalui tanya jawab. Pada awal lingkup materi untuk mungkin yang kelas 4 mungkin misalkan contohnya materi matematika nilai tempat, mungkin anak-anak kan kelas 3 sudah menerima untuk materi itu. Mungkin untuk menggali apakah sudah siap kesiapan untuk belajar matematika mengenai nilai tempat, bisa dilakukan tes diagnostik. Catatannya, pendidik diberi keleluasaan untuk menentukan instrumen asesmen sesuai dengan karakteristik, kompetensi, dan tujuan asesmen. Mungkin yang kemarin sudah ditentukan Bu Nur Hasana untuk yang asesmen yang dilakukan berbeda antara kemampuan anaknya, dari kemampuan anaknya. Yang kedua, contoh tahapan asesmen diagnosis dapat digunakan untuk asesmen pada awal tahun pelajaran dan sebelum menyusun modul mandiri. Untuk yang ketiga, untuk asesmen pada awal lingkup materi, contoh tahapan ini dapat disederhanakan menjadi tahap 1, 2, 3, 5, dan 6. Tahapan 4 dapat dilewatkan. Ya. Penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Ini pembelajaran paradigma baru berpusat pada peserta didik, karena itu pembelajaran ini disesuaikan dengan tahapan pencapaian dan karakter peserta didik. Yang kedua, seperti apa penyusunan pembelajaran yang dapat dilakukan pendidik? Ketika melakukan pembelajaran sesuai tahap capaian dan karakteristik peserta didik, tidak berarti pendidik harus menyusun beberapa modul ajar atau RPP untuk mengakomodasi kebutuhan belajar yang berbeda. Pendidik cukup menyusun satu modul ajar atau RPP dengan kegiatan pembelajaran yang dilengkapi petunjuk penyesuaian terhadap tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Mungkin bisa satu bab untuk kegiatan, satu TP ya benar. 8 langkah penyesuaian pembelajaran peran peserta didik secara umum. Yang pertama, aktif mencari dan mendengarkan pendapat, pertanyaan, sudut pandang, aspirasi dari peserta didiknya. Yang kedua, membuka kesempatan untuk eksplorasi diri dan dunia dengan memberikan pertanyaan dan tugas terbuka. Yang ketiga, memberikan pertolongan dan juga tantangan bagi peserta didik yang membutuhkan. Yang keempat, memberikan umpan balik dan kesempatan bagi peserta didik untuk
memberikan umpan balik kepada diri dan satu sama lain. Yang kelima, melibatkan peserta didik untuk mengambil keputusan untuk apa, mengapa, bagaimana mereka belajar. Peserta didik berlaku sebagai kolaborator dalam komunitas belajarnya. Yang keenam, mengkomunikasikan ekspektasi dengan jelas kepada peserta didik, pemahaman yang ingin dipelajari, keterampilan yang ingin dimiliki, dan profil pelajar yang dituju. Yang ketujuh, membuat kesepakatan bersama dengan peserta didik agar saling menghormati dan membangun rasa percaya diri dengan satu sama lain. Yang kedelapan, membangun rutinitas keseharian dengan membiasakan budaya positif dan konsisten menjadi teladan bagi peserta didik. Penyesuaian pembelajaran dapat dilakukan meliputi hal-hal berikut ini. Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran. Ruang lingkup materi pembelajaran adalah apa yang akan diajarkan oleh pendidik di kelas atau apa yang akan dipelajari oleh peserta didik di kelas. Tujuannya untuk memfasilitasi pembelajaran bagi peserta didik yang memiliki kesiapan, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi yang berbeda. Strateginya, pendidik mengidentifikasi kesiapan belajar, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik dengan melakukan asesmen diagnostik. Yang kedua, menyesuaikan lingkup materi yang akan dipelajari oleh peserta didik berdasarkan kesiapan, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Yang ketiga, merancang strategi bagaimana lingkup materi dipelajari oleh peserta didik. Dari sini, Bapak Ibu, ada yang Bapak Ibu ya, yang diterangkan Bu Sita ini adalah asesmen diagnostik. Jadi sebelum kita merancang pembelajaran diferensiasi, kita harus tahu minat bakat dari peserta didik, gaya belajar dari peserta didik itu. Jadi sebelum kita merancang modul ajar berdiferensiasi, kita harus tahu dulu. Nah, yang diterangkan Bu Sita ini tadi adalah asesmen diagnostiknya. Terus yang ini adalah contoh diferensiasi menyakup mengenai ruang lingkup materi pembelajaran. Ya. Terus di sini ada lagi. Nah, ini produk hasil belajar. Tujuannya peserta didik bisa menunjukkan pemahaman dan menerapkan perlibatan kepemilikan akan produknya, merasa termotivasi serta bertanggung jawab dengan produk yang dibuat. Diferensiasinya ini contohnya nih. Untuk kelompok peserta didik yang gemar menulis dan visual bisa dengan tegas menulis laporan dengan ilustrasi atau infografis. Yang kedua, untuk kelompok yang gemar bercerita, tugas berupa membuat rekaman sandiwara radio. Untuk kelompok peserta didik yang kinestetik bisa melakukan presentasi dalam bentuk drama singkat atau gerakan menunjukkan siklus, contohnya siklus air ini. Ini gini Bapak Ibu ya, ini contoh pendiferensiasi siswa. Misalnya satu kelompok ini suka gemar menulis, yang ada satu kelompok lagi gemar bercerita, yang satu lagi kinestetik. Contohnya itu, ini mengenai penyusunan produk mungkin mengenai siklus air. Nah, materinya siklus air. Contohnya dipetakan menjadi 3. Anak yang kinestetik, yang gemar menulis dan gemar bercerita. Bercerita nanti bisa diberikan tugas menceritakan dengan rekaman radio siklus air itu bagaimana. Kalau yang gemar menulis berarti menuliskan laporan atau ilustrasi mengenai siklus, deskripsi siklus air. Yang kinestetik mungkin dengan presentasi bentuk drama antar siswa seperti itu. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Kemarin waktu KKG ini kita sudah membahas ini. Apakah sudah ada yang membuat? Belum ada yang membuat diferensiasi. Kan modulnya, ini kan tahapan prosesnya. Ini prosesnya ya. Contohnya seperti itu cara membuat modul ajar diferensiasi. Disesuaikan dengan kelompok. Nah ini tadi yang ceritakan ya. Sebenarnya asesmen diagnostik waktu kita kemarin PMOS kemarin ya. Asesmen diagnostik itu hanya dilakukan pada awal. Ya, awal saja. Kalau dulu kan memang asesmen diagnostik dilakukan setelah setiap bab. Nah, kami fasilitator kami
bilang kalau sekarang sudah dirombak, jadi asesmen diagnostik dilakukan pada Pada awal. Jadi tahun kalau pelajaran. tahun ajaran misalnya kelas 1 naik kelas 2, yaitu awal itu masuk ke kelas 2 diadakan tes diagnostik. Mungkin dengan cara membuat pengamatan dengan memberikan tes. Nah, itu dengan gaya belajarnya ditanya gaya belajar siswa apa, misalnya sukanya apa, menulis atau apa, dobriknya kinestik ya, secara itu dibuatkan angket juga bisa. Mungkin kalau pengalaman saya kelas 1 tes awalnya karena belum bisa membaca nulis, jadi saya mengenalkan huruf, membaca kata, suku kata itu, dan saya gaya belajar siswa dengan memberikan angket kepada siswa untuk mengisinya. Nanti kita setelah dikumpulkan kita dapat menyimpulkan, oh siswa sekian sukanya ini, gaya belajarnya ini, baru kalau kita mau merancang pembelajaran secara diferensi kita patokannya dengan asesmen diagnosis yang kita lakukan. Ada lagi? Mama saja. Yeah. Tetap kita lakukan tes awal, Mas, karena walaupun dia berkebutuhan khusus ya, misalnya ya ada yang khusus gitu ya, kita caranya dengan pendekatan ya. Diferensiasi kan istilahnya itu kita memberikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar kebutuhan siswa. Jadi kalau kita tidak melakukan tes kepada anak, kita tidak akan tahu dia itu sukanya apa. Kalau kita sudah tahu dengan mungkin kan kadang yang tahu kan orang tuanya. Kalau kita kasih observasi, lembar observasi kan diberikan orang tua, oh ini sukanya ini nih. Nah, nanti berarti anak ini kalau dengan pembelajaran ini kita berikan ini, nanti dia akan lebih fokus seperti itu. Kayak Koko dulu, waktu itu kan saya tanya jawab ke orang tuanya. Dia ternyata suka menggambar. Nah, dan dia kinestetik kan, dia suka bergerak. Nah, waktu itu akhirnya saya tahunya itu, terus akhirnya setelah pembelajaran saya berikan ruang untuk dia, saya berikan gambar. Kalau matematika biasanya saya suruh menggambar benda apa, jumlahnya berapa, saya suruh gambar. Seperti itu. Biar tidak, karena kalau yang anak istimewa itu kan kadang sukanya kan membuat istilah anak yang lain akhirnya ikut. Istilah kayak bukan mengganggu ya Bapak Ibu ya. Ya misalnya ini langsung keliling kan akhirnya anak-anak tidak fokus ke yang lainnya. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya berikan jawabannya. Mungkin ada lagi? Apakah sama di kelas? Semuanya sama? Ada yang ekstrem? Yeah. Asesmen ya, ya, Proses produk sama produk. Nah, di ini kalau kita asesmen awal itu kan kita menyeluruh. Yeah. Nah, dengan menyeluruh kan kita sebenarnya sudah tahu. Soalnya kalau kita nanti di materi, anak itu kira-kira kalau materi kalau kita anak seberapa yang bisa melihat suka melihat video kan seperti itu. Nah, diferensiasi biasanya yang membedakan di LKPD-nya itu. Yang paling jelas menjolok di LKPD. Misalnya hari ini saya menerangkan bangun datar misalnya ya. Saya menerangkan secara keseluruhan. Saya menggunakan ini, nah slide LCD ini kan semua anak-anak ke sini. Saya tidak membedakan dia tidak suka ini ya saya bedakan. Tapi nanti di LKPD saya bedakan. Gitu. Contohnya seperti ini, ya. Biar lebih jelas, ya. Misalnya materi bangun data di saya ini saya membuat modul ajar bangun datar. Waktu itu materi bangun datar. Waktu itu di kelas saya ada yang suka gemar menulis, menggambar, bercerita. Suka banyak ngomongnya, saya anggap bisa bercerita. Dia terus suka menggambar, menulis. Nah, ini saya bedakan jadi 3. Ini saya lihat dari asesmen dulu. Ya, dari asesmen anak-anak itu kan saya sudah tahu, oh anak ini
suka menggambar dan ini yang tidak menyusewi ya, kelas 1 yang istilahnya tidak kurang mampu dalam pembelajaran, saya jadikan satu dengan anak yang suka menggambar. Karena kalau dia menggambar pasti istilahnya bisa mengikuti. Nah, di sini saya bedakan nih contohnya bangun datar. Ini kegiatan awalnya seperti ini, membaca sudah ya. Ini sudah langsung kegiatan itu ya Bapak Ibu ya. Di kegiatan ini guru mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu Topi Saya Bundar bersama, terus guru mengajak peserta didik untuk menyebutkan bentuk dari topi tersebut, tanya jawab kepada siswa nggih. Peserta didik mengamati tampilan PowerPoint bentuk-bentuk bangun datar. Jadi sebelum itu saya tampilkan PowerPoint bentuk-bentuk bangun datar nggih. Melakukan tanya jawab mengenai tampilan itu, terus siswa dapat menunjukkan bentuk bangun datar dengan benar. Terjadi menjadi, nah ini di sini diferensiasinya saya di LKPD-nya. Nah ini saya jadikan jadi 3 kelompok 1 dan 2 mengelompokkan macam-macam bangun datar. Kelompok 3 dan 4 menuliskan benda-benda yang berbentuk bangun segitiga persegi ya bangun datar. Kelompok 3 dan 4 menggambar. Yang mengelompokkan ini, nah, dia yang istilahnya anak yang kurang mampu mengikuti dengan baik, saya suruh untuk mengelompokkan. Jadi sudah ada gambar, cuma saya untuk mengelompokkan. Oh, bangun datar segitiga itu yang mana? Tuh yang suka menulis, saya suruh menuliskan bentuk bangun datar. Tuh yang suka menggambar, saya suruh menggambarkan. Nah, kegiatan ini ternyata menyenangkan Bapak Ibu. Anak-anak sangat antusias. Jadi mereka tidak kalau biasanya kalau kita secara bersama cuma kasih LKPD tulisan bangun datar yang misalnya di kelas. Anak yang tidak bisa menulis biasanya kan kurang mampu. Tapi dengan cara ini, dengan cara saya mengelompokkan ini, dia akan tahu walaupun belum bisa menulis. Itu yang saya lakukan. Mungkin dari Bapak Ibu yang sebenarnya sudah pernah melakukan pembelajaran seperti ini tapi dulu belum tahu istilah-istilahnya, mungkin monggo berbagi pengalaman. Bu Tisa mungkin? Bu Yanti? Sudah? Di diferensiasinya di mana? Ya. Bu Ani. Ya, kalau untuk tahun ini saya mengambilnya dari ya anak yang ekstra itu saya coba untuk puzzle. Puzzle. Iya, puzzle. Materinya apa? Materinya itu apa? Itu loh Pancasila. Oh. Ya, itu. Simbol. Ya, simbol. Suruh menjodohkan. Ada yang menjodohkan, ada yang puzzle, terus ada yang menulis. Berarti itu jenengan seperti saya ya tidak mampu itu ya. Jadi diferensiasinya di situ ya. Berarti gaya belajar. Ya. Materi. Ya. Tapi campur dengan gaya belajar ya suka menulis, menulis, menggambar. Kalau menggambar sama kinestetik. Bermain bukan apa itu? Puzzle itu masuk apa? Ya. Kalau puzzle itu biasanya digunakan anak-anak suka bergerak. Iya. Ya, dia kan sok keliling kan dengan puzzle dengan dia sibuk itu akhirnya dia terarah, terfokus. Kinestetik. Iya. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu? Bu Eka? Pak Wes mungkin Bapak Ibu tanpa menyadari sudah melakukan gitu loh. Oh, tiba-tiba aku ikut sebenarnya ngene gitu ternyata diferensiasi. Mungkin seperti itu. Mungkin ada Miss Di? Sudah pernah? Untuk pembelajaran diferensiasi bahasa Inggris yang pernah saya lakukan itu di kelas 4 tentang verb ing atau aktivitas yang sedang dilakukan
untuk yang high high thinking itu kalau yang low itu kan tinggal saya ngisi kalimat rumpang. Kalimat umpam. Nggih. Jadi contohnya kan tinggal menambahkan is, mr, to be dan verb ing-nya. Itu kan mudah, nggih. Untuk yang high thinking-nya itu kalimatnya saya potong-potong untuk menyusun itu kan lebih sulit. Karena kan bahasa Inggris ya. Kalau tidak tahu satu-satu artinya tidak akan bisa menyusun. Itu di kelas 4 yang sudah saya lakukan untuk pembelajaran diferensiasinya yang high thinking sama low thinking. Berarti itu diferensiasi. Apakah itu termasuk Sebenarnya juga termasuk diferensiasi. Berarti materi materi. Oh, nggih. proses materi. Nggih, proses materi. Mungkin yang lain monggo Bapak Ibu, Bapak Mukram, Pak Fajar mungkin pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya juga kurang tahu sudah termasuk berdiferensiasi atau belum. Ini kemarin waktu pembelajaran matematika, terutama di SPPKBK, saya itu membuat 3 macam LKPD, maksudnya 3 jenis. Yang satunya soal cerita, yang satunya penyelesaiannya menggunakan pohon faktor, yang satunya menggunakan tabel. Apa itu sudah termasuk berdiferensiasi atau belum? Sebenarnya itu sudah termasuk. Tapi kan itu tujuannya jenengan tadi kan sebenarnya juga sudah, oh anak ini sebenarnya bisanya seperti ini, Iya. kan seperti itu kan. Sebenarnya juga sudah termasuk. Di kegiatan itu nanti kan sudah dijelaskan, anak ini mengerjakan apa, kan gitu kan di modul ajarnya. Gitu Bu Tisa. Iya, itu termasuk diferensiasi dari segi apa Bu Endah, kalau boleh tahu? Apa nih Pak? Satunya soal cerita, yang satunya menggunakan pohon faktor, yang satunya pakai tabel. Kan ada yang nggak bisa pakai pohon faktor karena bingung, akhirnya dia menggunakan yang lebih mudah pakai tabel. Materinya apa? Matematika, Mengenai KPK, oh FBD. FPPKP. Iya. Materi Bu ya. Iya. Berarti proses. Oh, proses. Berarti pada proses pembelajaran penjenengan sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ada 3 cara. Kan memang setiap anak tidak sama. Ada yang menggunakan FBB KPK kesulitan, ada lagi yang satunya menggunakan apa? Kotak. Iya, tabel. Tabel itu ada yang mudah. Kayaknya yang paling mudah ini yang pakai tabel. Yang pakai pohon faktor itu yang kesulitan. Sulit. Kayaknya. Berarti ini masuk ke dalam proses pembelajaran. Sebenarnya penjenengan sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tapi belum tertulis. Nah, dari mana itu? Penjenengan mendapatkan dari tes awal atau sing jeneng guru kan bisa memetakan siswa-siswanya seberapa jauh kemampuannya. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ini cara mengukurnya dengan menggunakan, kalau dulu namanya tes diagnostik, kalau sekarang kayaknya sedikit demi sedikit dihilangkan menjadi asesmen formatif. Formatif di awal dan formatif di proses. Nggih. Mungkin yang lain Bu Dewi, Pak Mukram. Bu Dewi meskipun tidak kurikulum Merdeka ya bisa seperti itu. Monggo Bapak Ibu. Langsung paham. Tidak bisa kita langsung paham sekaligus, tidak bisa. Ini butuh proses karena ini adalah hal yang baru. Sebenarnya sudah pernah dilaksanakan, tetapi pada kegiatannya penjenengan tidak melakukan asesmen formatif atau dulunya namanya asesmen diagnostik. Kayaknya ya kita agak kesulitan kalau menggunakan asesmen diagnostik setiap kali mata pelajaran untuk mengukur kemampuan anak dalam materi tertentu. Begitu nggih? Bagaimana Pak Mukram?
Ada yang ditanyakan? Kalau saya kan setiap awal misalnya saya cek itu yang nggak hafal perkalian, bagian terus yang nggak bisa membaca, nggak lancar saya sisihkan dulu. Juga Sebagai jangan PR. perkalian. Kalau seperti itu apa termasuk Sama itu? Pak, sama. Sebenarnya seperti itu. Oh, iya. Cuma belum tertulis kayak sekarang. Nggih. Mungkin yang lain Bu siapa? Bu Ani. Kurang begitu memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Waktu PPG Bu, waktu PPG itu memang disuruh membuat asesmen awal. Karena anak-anak waktu itu masih liburan, saya pakai Google Form. Nah di situ saya kan materi saya surat Anas, maka asesmen diagnostik saya itu saya apakah sudah hafal surat Anas, kemudian apakah sudah mengaji DTPG seperti itu. Ada beberapa pertanyaan dan semuanya menjawab di Google Form tersebut. Kemudian saya membuat modul ajarnya itu ada melihat video. Saya membuat video pembelajaran, kemudian saya tampilkan di anak-anak. Kemudian anak-anak juga saya ajak menyanyi tentang surat Anas. Kemudian LKPD-nya itu ada mencocokkan gitu loh Bu, antara surat Anas dan artinya. Jadi surat Anas ayat 1 dicocokkan dengan artinya ayat 1. Kemudian yang agak itu saya buatkan teka-teki silang. Jadi anak-anak ya yang agak sulit itu saya buatkan teka-teki silang. Karena saya waktu itu masih kurang begitu paham pembelajaran diferensiasi. Saya memetakan anak-anak itu belum begituan gitu Bu. Belum penuh. Nggih, belum sepenuhnya. Jadi anak-anak saya suruh semuanya untuk gitu. Masih belum saya pilah-pilah seperti itu loh. Nggih. Karena saya masih ngawang. Belum nggih. Terima kasih. Sebenarnya penjenengan sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dari mungkin berapa? Berapa anak satu kelas? Waktu itu karena dibagi menjadi ABC, yang kelas 2 itu saya 28 gitu kan. 28 28. Dari 28 anak penjenengan kan akhirnya tahu. Misal 3 anak belum pernah membaca sama sekali, misal 3 anak membaca tapi belum hafal. Kemudian 10 anak bisa menghafal, sisanya bisa menghafal dan artinya. Nah, yang penjenengan garap itu berarti yang 3, 10 tadi. Tujuannya apa? Anak-anak sudah bisa menghafal, misal tujuannya anak-anak sudah bisa menghafal surat Anas beserta artinya. Nah, itu kan tujuannya penjenengan. Berarti kalau semuanya nanti mengacunya kepada semua anak dalam satu kelas ini bisa membaca surat Anas beserta artinya. Nah, kalau punya Bu Tisa tadi berarti anak-anak bisa menyederhanakan pecahan dengan menggunakan berbagai cara. Ada yang menggunakan tabel, ada yang menggunakan pohon faktor, ada yang langsung menggunakan FPB. Cara mana yang paling bagus sama Bu Tisa ditawarkan semua. Nah, anak-anak kan belum tentu sama. Nah, kalau Pak Mokram tadi apa mau? Perkalian memang ini sulit. Setiap hari pun disuruh menghafalkan, tapi kalau anak enggak mau, wangil. Akhirnya bagaimana? Misalnya disuruh maju 5/5, 10/10, terus ketika pulang juga bisa. Ini salah satu cara untuk mengatasi ketinggalan anak atau mencapai tujuan yang diharapkan. Insya Allah seperti itu. Oke, mungkin yang lain, Bu Robi? Belum Ibu. Selama ini masih sama, materinya sama. Dari LKPD-nya saja sudah nampak jelas kalau sama. Jadi belum melakukan pembelajaran diferensiasi. Sebelum terlambat segera bertobat ya. Sampun Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan? Nggih. Kalau sudah, alhamdulillah nggih, hari ini kita nggih sedikit ilmu yang kita terima. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa membuat contoh
modul ajal berdiferensiasi di kelas masing-masing. Nggih. Nanti pada waktu PMOS yang akan datang, monggo. Itu nanti kalau jenengan buat terus nanti kita rangkum jadi satu biar dokumentasi kita. Kalau kita sebenarnya sudah melaksanakan pembelajaran secara diferensi di kelas masing-masing. Bisa Bapak Ibu? Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.